Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam kajian online, dan kembali kita akan mengkaji dari pembahasan fikih waris dari kitab Talkhis Fiqhil Faraid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, terakhir kita singgung terkait dengan syurutul irth, ya, syarat-syarat warisan, di mana beliau menerangkan ada 3 dari syarat-syarat warisan itu. Yang pertama, dipastikan kematian dari al-muwarrith, orang yang mewariskan harta yang meninggal tersebut. Nah, atau dia digolongkan kepada hukum orang yang telah meninggal. Ya, seperti seseorang yang telah hilang entah kemana, tidak ditahu kabar beritanya, ya, tidak ditahu apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan telah berlalu masa penantian sesuai dengan keputusan hakim atau qadhi yang menentukan hal tersebut. Nah, ya, maka ketika dipastikan hal tersebut atau digolongkan kepada orang yang dihukumi sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah terpenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua telah kita jelaskan kemarin, yaitu dipastikannya kehidupan ahli waris setelah meninggalnya al-muwarrith. Ya, dipastikannya kehidupan ahli waris setelah meninggalnya al-muwarrith, atau digolongkan kepada orang yang masih hidup, ya, ahli waris ini. Nah, ya, tentunya dimaklumi bersama, ya, ketika muwarris telah meninggal, nah, maka dia meninggalkan ahli waris. Siapa saja ahli waris tersebut, ya, kemudian kita pastikan akan kehidupannya, atau kita golongkan kepada hukum orang yang hidup, ya, dan orang yang bisa menerima warisan. Contohnya seperti janin yang ada di dalam kandungan, ya. Apabila, ya, setelah meninggal al-muwarrith, na'am, kemudian ada istrinya misalnya hamil, maka janin yang dikandung oleh istrinya tersebut juga berhak mendapatkan warisan sebagai anak dari muwarisnya, Nah, ini. Atau, ya, seperti dikatakan orang yang hilang, ya, namun, ya, fi muddatin intidharih, masih berada di masa penantiannya, ya, Ini misalnya seorang bapak meninggal, dia menyisakan seorang anak, meninggalkan beberapa orang anak. Salah satu anaknya, ya, pergi entah kemana, tidak ada berita kabarnya, ya. Namun si hakim memberikan keputusan, ya, ya, ditunggu misalnya selama 4 tahun. Nah, di masa menunggu ini belum selesai, bapaknya meninggal duluan. Nah, maka si anak yang mafqud tadi, kalau masih berada di masa penantian, masih di masa tunggu, maka dia pun mendapatkan warisan. Ya, tinggal dilihat nanti apakah setelah lewat masa penantian dia datang atau tidak. Kalau dia tidak datang, maka dihukumi sebagai orang yang meninggal, maka hartanya itu pun nanti diwariskan kembali. Hartanya tersebut pun diwariskan kembali. Jelas ini? Nah, iya, kata beliau, idalam tatahaqqaq anna mautahu qabla mauti muwarrithih. Ini yang mungkin kemarin kita luput, ya, menjelaskan. Apabila, ya, tidak dipastikan
kematian ya orang tadi, orang yang hilang tadi, ahli waris yang hilang tadi, sebelum kematian mewarisnya. Kalau dia ternyata ya diketahui beritanya telah meninggal ya, dan ternyata meninggalnya lebih dulu daripada bapaknya ya yang mewaris tadi, maka tentunya ya anaknya yang hilang tadi, si ahli waris ini harusnya dia menjadi ahli waris, tapi karena dia meninggal lebih dulu daripada bapaknya yang mewaris, maka dia tentunya tidak mendapatkan warisan. Nah, ya. Makanya beliau juga mengingatkan terkait dengan hal tersebut, ya apabila ada dua orang yang harusnya saling mewarisi, namun karena tidak ditahu ya mana yang lebih dahulu meninggal, maka masing-masing dari mereka tidak bisa menerima warisan. Ya, kita contohkan kemarin seorang bapak dan anak, ya kan? Harusnya kan saling mewarisi. Kalau bapak meninggal, maka anaknya dapat warisan dari bapaknya. Demikian pula kalau anak meninggal, bapak ini dapat warisan dari anaknya, ya kan? Tergantung ada atau tidaknya hartanya. Ya. Nah, ketika misalnya ditahu ya antara dua orang ini, bapak dan anak, mana yang lebih dulu meninggal? Contohnya misalnya antara bapak dan anak. Kedua-duanya meninggal, akan tetapi bapak lebih dulu meninggal daripada anak. Maka si anak yang meninggal ini lebih lebih belakangan daripada si bapak, dia mendapatkan warisan. Dia mendapatkan warisan. Jadi dia juga mendapatkan jatah. Walaupun dia sudah meninggal. Ya, kenapa? Karena si anak yang meninggal ini lebih belakangan daripada bapaknya, ya. Dia menerima warisan karena memang haknya dia sebagai ahli waris. Dan dia sudah meninggal, ya, dia pun nanti hartanya diwariskan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan ahli warisnya si anak tadi. Nah, begitu. Ya, mungkin kok jadi ribet seperti itu, ya. Sebagian orang mungkin memilih kalau dia sudah meninggal tidak usah dibagi. Ya tidak, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hukum yang ditetapkan di dalam syariat, di dalam agama kita. Ya, maka itu yang mesti kita lakukan. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal dunia antara bapak dan si anak, ya, seperti misalnya dalam kecelakaan, ya, kecelakaan mobil, dua-duanya meninggal. Tidak tahu siapa dulu lebih dulu meninggal. Nah, maka tidak dapat warisan, tidak ada warisan antara keduanya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yang kita jelaskan kemarin adalah mengetahui ya arah hubungan yang mewajibkan ya adanya warisan tersebut kepada ahli waris. Ya, kita tahu hubungannya orang tersebut ya sehingga dia bisa mendapatkan warisan. Apa hubungannya? Apakah dia pasangan hidupnya, suaminya kah atau istrinya kah? Apakah dia kerabatnya ya? Kerabatnya apakah bapak, ibunya ya, atau saudara-saudarinya, pamannya, atau anaknya, cucunya, dan seterusnya. Nah, harus ditahu. Atau dari sisi walaknya, dia yang membebaskan budak misalnya. Ini pun harus diketahui supaya kita bisa memberikan hak warisan tersebut kepada dia sesuai dengan jatahnya dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari bahagian-bahagiannya. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan dari sana juga para ulama menyebutkan ya, dan ini mungkin yang tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sebenarnya dari pembahasan tadi sudah kita bisa dapatkan ya bahwasanya dari sana kita bisa mengambil arkanul irth, rukun-rukun warisan itu. Ada 3 juga. Rukun-rukun warisan itu ada 3. Yang pertama al-muwarrith. Al-muwarrith yaitu orang yang meninggal, yang mewariskan harta. Orang yang meninggal yang mewariskan harta. Atau mereka yang digolongkan kepada hukum orang yang telah meninggal. Seperti penjelasannya tadi. Nah, itu rukun yang pertama, muwarrith. Yang kedua, al-warith, ahli waris. Ahli waris. Nah, atau mereka yang hidup setelah meninggalnya al-muwarrith, atau digolongkan kepada orang yang hidup. Ya, seperti wanita janin yang ada dalam kandungan yang kita jelaskan tadi.
Nah, jadi itu rukun yang kedua. Jadi rukun pertama muwarith, yang mewariskan harta orang yang meninggal. Kemudian waris, ahli waris. Dan yang ketiga hakun mauruth, harta yang ditinggalkan, hak dari warisan, yaitu tarikah, warisannya, harta warisannya. Jelas ya? Ini rukunnya. Kapan salah satu tidak ada, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Ya. Jadi kalau misalnya meninggal al-muwarith, ya, meninggal al-muwarith ini. Nah, dia meninggalkan harta, ada hartanya, akan tetapi ahli warisnya tidak ada. Ya. Maka kalau begitu tidak ada yang namanya pembagian warisan. Ya kan? Kenapa? Kurang satu rukunnya, yaitu ahli waris tidak ada. Ya. Jadi tiga-tiga ini harus ada. Kapan tidak ada, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Nah, atau misalnya ya, kalau ada seorang meninggal, muwaris meninggal, ya, dia meninggalkan ahli waris. Ada ahli warisnya. Anaknya ada, ya, orang tuanya mungkin ada, naam. Istrinya atau suaminya ada, ya. Akan tetapi dia tidak punya harta warisan, ya. Atau bahkan malah meninggalkan hutang, ya. Maka ini tentunya tidak ada pembagian warisan. Apa yang mau dibagi? Hartanya tidak ada, ya kan? Nah, maka ini menunjukkan tiga ini harus ada, tiga rukun ini. Al-muwarith, orang yang meninggal yang mewariskan harta. Al-warith, ahli warisnya. Dan yang ketiga adalah hakun mauruth, ya, atau harta yang ditinggalkan oleh al-muwarith, ya, yang mau diwariskan, harta yang mau diwariskan itu ada atau tidak, ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, itu dari perkara yang kita tambahkan dari hal-hal yang tidak disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kemarin kita sebutkan, ya, terkait dengan kesimpulan, ya, dari pembahasan siapa saja yang merupakan ahli waris, ya. Walaupun nanti akan lewat bersama kita, namun ini sebagai pengetahuan dasar terlebih dahulu, ya, supaya mempermantap pengetahuan kita terkait dengan siapa saja yang merupakan ahli waris. Dan itu disimpulkan dari asbabul irth yang telah lewat pembahasannya, yaitu dari sebab az-zaujiyah, pernikahan, adanya suami istri, kemudian nasab, ya, nasab ini dari jalur keturunan, kelahiran, ya, yang punya hubungan darah, kekerabatan. Dan yang ketiga adalah al-wala. Yang ketiga adalah al-wala, yang membebaskan budak. Maka yang membebaskan ini bisa mendapatkan warisan dari mantan budaknya, ya, atau asobahnya dia. Taib. Nah, dari sana para ulama menyimpulkan bahwa ahli waris, ya, kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Ada ahli waris untuk laki-laki dan ada ahli waris untuk perempuan, ya kan? Ada ahli waris untuk laki-laki, ada ahli waris untuk perempuan. Nah, ahli waris untuk laki-laki jumlahnya ada 15 orang, dan ahli waris untuk perempuan jumlahnya ada 10 orang. Ya, kami sudah tuliskan di papan tulis ini, ya, antum bisa lihat, ya. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15 orang. Yang pertama suami, ya. Suami. Ini mendapatkan warisan. Jadi kalau istrinya meninggal, suami tentu dapat. Ya. Yang kedua, laki-laki yang memerdekakan budak atau asobahnya dia. Ini yang kita dibahasakan kemarin al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Nah, kalau dia ada, maka dia dapat. Kalau dia tidak ada, laki-laki yang memerdekakan budak ini tidak ada, maka yang dapat adalah asobahnya. Asobah dari yang memerdekakan budak ini. Ya, misalnya anaknya atau pamannya. Nah, apa yang menjadi asobahnya dia? Itu juga dapat warisan. Nah, walaupun yang kedua ini kan, ya, ini yang langka sekarang, tidak ada, ya. Karena perbudakan tidak ada di zaman sekarang. Nah, kemudian yang ketiga bapak. Ya, bapak ini mesti mendapatkan warisan. Ya, bapak mesti dapat warisan. Taib. Ya, ini nisbatnya semua kepada mayit, ya. Kepada mayit. Jadi suaminya mayit yang meninggal itu. Berarti yang meninggal istrinya, ya kan? Kemudian
laki-laki yang memerdekakan budak. Ya, yang meninggal di sini budaknya, mantan budaknya, ya kan? Nah, kemudian bapak, ya berarti yang meninggal anaknya, ya kan? Yang jelas nisbatnya semua ini kepada mayit. Bapak meninggal, bapak mendapatkan warisan. Kemudian kakek dari bapak, ya kakek dari bapak, abul ab, kakek dari bapak, dari jalur bapak. Yang kelima, anak laki-laki, ya anak laki-laki jelas mendapatkan warisan. Ya, kemudian yang keenam, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, ini juga mendapatkan warisan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Perhatikan ini, dari anak laki-laki. Kemudian yang ketujuh, saudara laki-laki kandung. Ya, saudara laki-laki kandung. Nah, saudara sekandung yang laki-laki. Kemudian yang kedelapan, saudara laki-laki sebapak. Ya, saudara sebapak, saudara sebapak. Nah, beda ya, ini saudara sekandung laki-laki, ini saudara sebapak. Yang kesembilan, saudara laki-laki seibu. Ya. Nah, jadi ini semua dapat saudara laki-laki kandung, ya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Ya. Itu yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, paman kandung dari bapak. Paman kandung dari jalur bapak. Ya. Ini saudaranya bapak. Saudaranya bapak yang sekandung. Baik, itu yang ke-10. Nah, yang ke-11, paman sebapak dari bapak. Ya, apa maksudnya? Paman sebapak dari bapak. Ini paman kita ini dengan bapak kita, dia tidak sekandung. Kan bapak dengan paman kita ini kan dia bersaudara. Tapi dia bersaudara bukan saudara kandung. Namun saudara sebapak. Nah, makanya saya katakan paman sebapak dari arah bapak. Ya. Kalau ini kan paman kandung yang memang dia bersaudara dengan bapak kita, ya, bapak dan ibunya sama. Nah, kalau ini paman sebapak, ya, bapaknya sama, ibunya beda. Ya, antara bapak dengan paman ini. Baik. Itu yang ke-11. Yang ke-12, keponakan dari saudara laki-laki kandung. Keponakan dari saudara laki-laki kandung. Ya, ini kita punya saudara laki-laki kandung, dia punya anak. Nah, anaknya itu kan keponakan kita. Nah, dia juga dapat warisan. Kemudian yang ke-13, keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Ya. Ini apa namanya? Kita punya saudara laki-laki, tapi kita bersaudara dengan laki-laki tersebut tidak sekandung, tapi sebapak saja. Ibunya beda, ya. Saudara laki-laki sebapak ini punya anak. Anaknya itu kan keponakan kita. Keponakan ini juga dapat. Keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Yang ke-14, sepupu. Sepupu ternyata dapat juga. Sepupu dari anak paman kandung, ya. Sepupu dari anak paman kandung. Nah, ini kita punya paman, ya, paman kita itu punya anak, kan sepupu sekali dengan kita, sepupu sekali dengan kita. Nah, dia juga dapat. Itu yang ke-14. Yang ke-15, sepupu dari anak paman sebapak. Ini yang ke-15, sepupu dari anak paman sebapak. Ya, ini paman kita ini dengan bapak kita, ya, bersaudara, tapi bukan saudara kandung, saudara sebapak saja. Nah, paman yang sebapak tadi punya anak. Nah, anak itu kan sepupunya kita. Ya, anak laki-lakinya itu sepupu kita. Nah, dia juga dapat. Itu yang ke-15. Paham ini? Nah, jadi ini 15 ahli waris dari kalangan golongan laki-laki, ya. Nah, tapi saya katakan 15 ini, ya, ini berpotensi untuk dapat warisan. Bukan artinya ketika ada yang meninggal semua ini dapat, belum tentu. Dia cuman berpotensi dapat. Nah, nanti akan datang pembahasannya, ya, nanti insyaallah taala pembahasan al-hajab wal mahjub, ya. Dia terhijabi, ya, sehingga tidak dapat semuanya, sebagian saja dari 15 ini. Paham? Ya. Nah, ini 15 ini berpotensi, saya katakan berpotensi untuk dapat. Tapi apakah semuanya dapat? Belum tentu. Nanti akan datang pembahasannya lebih lanjut. Jelas ya?
Nah, tapi ini 15 berpotensi saja, berpotensi untuk dapat, untuk dipastikan dapat atau tidaknya itu nanti pembahasannya. Baik. Jadi selesai ahli waris dari golongan laki-laki, ada 15 orang. Sekarang ahli waris dari golongan perempuan. Nah, ini ada 10 orang. Ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang. Yang pertama istri, ya. Ingat ya, nisbatnya ini kepada mayit semua ya. Orang-orang meninggal, dia meninggalkan istri, ya. Istrinya dapat jelas. Nah, kemudian yang kedua perempuan, ini PR ini perempuan yang memerdekakan budak, ya. Ini yang bahasa Arabnya al-mu'tiqah. Ya, dia juga dapat, atau asobahnya dia. Jadi kalau misalnya al-mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak ini sudah tidak ada, mungkin meninggal, maka yang dapat warisan dari mantan budaknya adalah asobahnya dia. Ya, mungkin anaknya, nah, dan seterusnya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ibu, ya. Ibu juga dapat harta warisan. Nah, kemudian yang keempat nenek dari ibu. Nenek kita dari ibu kita, ya. Kemudian yang kelima nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Nenek dari arah bapak, ya. Kemudian yang keenam anak perempuan. Anak perempuan yang jelas dapat, ya. Kemudian yang ketujuh cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita si mayit tadi punya anak laki-laki, ya. Kemudian anak laki-lakinya tadi punya anak perempuan. Nah, namanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedelapan saudari perempuan sekandung. Saudari perempuan sekandung, ya. Ini juga dapat. Nah, saudari perempuan kita sekandung. Kemudian saudari perempuan sebapak, ya. Jadi mayit, ya, orang yang meninggal dia punya saudari perempuan tapi bukan sekandung, sebapak saja. Ya, bapaknya sama, ibunya berbeda. Dan yang ke-10 saudari perempuan seibu, ya. Saudari perempuan seibu. Jelas? Nah, ini 10 ini, ya, ahli waris dari golongan perempuan juga sama, berpotensi untuk dapat. Berpotensi untuk dapat. Tapi apakah kesemuaannya dapat? Belum tentu, ya. Bisa jadi ada yang menghijabi dia, ya, sehingga yang dapat hanya sebahagian saja. Jelas ya? Nah, sama seperti ini tadi, yang 15 tadi berpotensi untuk dapat. Tapi apakah dapat semuanya? Belum tentu, ya. Nah, bahkan kalau tidak mungkin bisa terkumpul semuanya ini, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa terkumpul semuanya. Jelas ya? Pasti ada yang terhijabi, ya. Ada yang pasti dari 25 ini kalau ada yang meninggal pasti ada yang tidak dapat. Jelas ya? Nah, jadi ini secara global, ya, mereka-mereka yang berpotensi untuk dapat warisan. Jadi kalau kita gabung semuanya, 15 untuk golongan laki-laki dan 10 orang untuk golongan perempuan, jadi semuanya ada 25 orang. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Dari 25 orang ini, ya, dari 25 orang ini, ahli waris dari laki-laki atau ahli waris dari perempuan, ada ahli waris, ya, yang kita katakan, ya, sifatnya pasti dapat. Ahli waris permanen, ya, pasti dapat dia. Ada berapa itu? Ada 6 orang, ya. Jadi mungkin saya tuliskan di sini, ya. Ini mungkin saya hapus saja, ya. Ya. Jadi ada 6 orang, ya, ahli waris permanen. Jadi saya bisa tulis begini, ya. Ya. 6 orang ahli waris permanen. Ya, ahli waris tetap. 6. Ya. Maksudnya pasti dapat warisan.
pasti dapat warisan. Ada 6 orang. Siapa saja? Ya. Yang pertama, ya, suami. Ya. Ini pasti dapat ini, nggak mungkin tidak dapat. Ya, kalau istri meninggal, suami mesti dapat. Ya, tidak ada istilahnya dia tidak dapat, pasti dia dapat. Ya, yang kedua istri. Ini dapat dia mesti ya. Ya kecuali kalau dia ada penghalangnya. Ya, seperti nanti akan kita bahas. Ya kalau misalnya suami membunuh istrinya, ya maka suami tidak akan dapat. Jelas ya? Nah, kalau itu penghalangnya. Nah, tapi pada dasarnya dia dapat ya. Kemudian yang ketiga, ini saya bisa garis ini. Yang ketiga adalah bapak. Ya. Bapak. Ini juga pasti dapat. Ya. Yang keempat, ibu. Ya. Ibu juga mesti dapat. Nah, kemudian yang kelima, anak laki-laki. Ini juga pasti dapat. Dan yang keenam, anak perempuan. Anak perempuan. Ya. Nah, jadi 6 orang ini ya. 6 orang ini adalah ahli waris yang mesti dapat, ahli waris permanen, pasti dapat warisan dia. Tidak mungkin tidak dapat dia, ya. Nah, kemudian dari 6 orang ini ada 2 orang yang paling kuat, ya. Ada 2 ahli waris yang paling kuat. Siapa dia? Ya. Mungkin saya bisa hapus ini ya. Jadi dari 6 ini ada 2 ahli waris yang paling kuat, ya, yaitu dua ahli waris paling kuat. Yang pertama, ayah. Yang kedua, anak laki-laki. Nah, ini 2 ahli waris paling kuat. Ya. Maksudnya kenapa paling kuat? Ya. Karena ketika ada 2 orang ini, ya. Karena kalau ada 2 orang ini, salah satunya saja ada, misalnya ayah ada, ya. Maka semua yang berada di golongan tengah hawasi itu habis. Dia tidak akan pernah mendapatkan warisan. Ya, terhijabi dengan adanya ayah. Paham ya? Nah, makanya dia ahli waris paling kuat. Kalau ada ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, ya, bibi tidak akan pernah dapat. Jelas? Ketika apa? Ketika ayah ada. Ya. Demikian pula yang menduduki kedudukan ayah. Misalnya ayah tidak ada, tapi kakek ada. Nah, kalau kakeknya ada, kakek si mayit ada, maka hawasi juga habis. Tidak ada mendapatkan warisan. Jelas ya? Pamannya tidak dapat, ya, saudara-saudarinya tidak dapat. Hawasi itu kan yang ke samping. Ya, saudaranya, saudara laki-lakinya, baik itu sebapak, ya, sekandung, seibu, saudari perempuannya juga tidak akan pernah dapat. Paman-pamannya, bibi-bibinya tidak akan pernah dapat. Jelas ya? Nah, ini ayah. Apalagi kalau ada anak laki-laki. Ya. Apalagi kalau ada dua-duanya, ayah dan anak laki-laki, hawasi semua habis. Berarti tinggal usul dan furuknya saja. Usul dan furuknya, hawasi tidak ada. Ya. Atau misalnya bapak tidak ada, sudah meninggal, yang ada cuma anak laki-laki. Nah, ini pun menghijabi, anak laki-laki sendiri saja sudah bisa menghijabi yang lainnya. Paham? Tapi kalau anak perempuan, ya misalnya si mayit meninggal, ya, kemudian yang ada cuma anak perempuan. Nah, anak perempuan ini tidak menghalangi hawasi, yang menghalangi cuma anak laki-laki. Jelas ya? Nah, itu makanya kita katakan bahwasanya 2 orang ini 2 ahli waris paling kuat, karena dia menghalangi, menghijabi, ya, bahagian hawasi, yaitu bahagian tengah
bagian ke samping dari ahli waris dari kalangan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, demikian pula paman-pamannya. Jelas ya? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Naam. Taib. Jadi itu mungkin untuk memudahkan kita ya dari apa-apa yang telah kita jelaskan kemarin. Ya. Jadi sekali lagi 6 orang ahli waris permanen yang pasti dapat warisan, suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ini 6 ini kalau ada dia ada semua ya. Dan tidak ada penghalang-penghalang, dia dapat warisan tentu saja. Dia mesti dapat warisan. Dari 6 ini 2 orang yang paling kuat, yaitu ayah dan anak laki-laki. Kenapa paling kuat? Karena dia bisa menghijabi, menghalangi warisannya Hawasyi. Ketika anak laki-laki ada atau ayah ada, maka Hawasyi tidak akan pernah dapat warisan. Saudara laki-laki tidak akan pernah dapat warisan, saudara perempuan tidak akan dapat warisan. Jelas ya? Nah, ini wallahu alam bisawab. Ya, tentunya apa yang kita sebutkan ini ya masih ada rincian-rincian yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala. Baik, untuk sementara kita cukupkan apa yang kita catat di papan tulis ini. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam, kita lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau membahas tentang syurutul irth, syarat-syarat warisan. Kemudian yang berikutnya di halaman yang ke-10 ya, di situ beliau menyebutkan mawani'ul irth, penghalang-penghalang warisan. Ada berapa semua? Ya, juga ada 3 ya. Jadi mudah menghafalnya ya. Sebab asbabul irs ada 3, syurutul irs ada 3, arkanul irs ada 3, mawani'ul irs juga ada 3. Ya. Mawani'ul irth, yakni penghalang-penghalang warisan. Ya. Yang namanya mawani' jamak dari kata mani', ya. Yaitu dalam istilah usulnya mayalzam min wujudihil adam, ya. Ya, sesuatu yang mengharuskan dengan adanya penghalang ini maka tidak adanya sesuatu itu. Ya. Ini kalau ada sesuatu dari penghalang warisan satu saja, maka tidak ada yang namanya warisan, ya kan? Kalau dia ada maka tidak ada warisan. Tapi tidak mengharuskan dari tidak adanya warisan atau tidak adanya warisan. Ya. Ini kalau misalnya tidak ada penghalang warisan, ya. Dari penghalang warisan. Ya. Apakah setiap ahli waris mendapatkan warisannya? Ya. Belum tentu, bisa jadi dia tidak dapat warisan, mungkin karena sebab yang lain. Ya. Jelas ya? Taib. Jadi ini yang namanya mawani'ul irth, penghalang-penghalang warisan. Kalau ada penghalang-penghalang ini maka ya menjadikan warisan itu tidak ada. Satu saja ada, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Nah, dan ketika ada ya salah satu dari penghalang-penghalang warisan ini, maka ya adanya dia ya karena dia sudah terhalangi adanya penghalang, maka seperti tidak adanya. Ya, adanya dia seperti tidak adanya. Nah, taib. Kita masuk penjelasan Syekh, kata beliau, mawani'ul irth salasatun. Penghalang-penghalang warisan ada 3. Penghalang-penghalang warisan ada berapa? Ada 3. Nah, yang pertama ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya, yang satu muslim, yang satunya Nasrani misalnya. Maka antara mereka tidak bisa mewarisi. Ya. Kemudian yang kedua ar-riq, perbudakan, ya. Seorang budak ketika dia menjadi budak ya, maka dia tidak bisa mewariskan harta dan dia tidak bisa menerima harta warisan. Taib. Yang ketiga wal qatlu, dan pembunuhan. Ya, seorang kalau membunuh orang lain yang merupakan kerabatnya ya, yang dia mewariskan dapat warisan darinya, karena dia telah membunuh maka tidak dapat warisan. Ini 3 penghalang. Jelas ya? Nah, kata Syekh, famata wujida wahidun minha fi syakhsin sarakal ma'dum. Ya. Maka kapan wujida wahidun minha, ya.
ada salah satu dari 3 perkara tadi, ya, fi syakhsin, pada seseorang, sorokal ma'dum, maka dia ya seperti orang yang tidak ada. Adanya dia sama seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Adanya dia seperti tidak adanya, sehingga tidak perlu lagi ditoleh kepada dia. Ya, dia ada tapi seakan-akan tidak ada. Ya, karena dia tidak akan mendapatkan warisan. Fala yarithu wala yu'athir ala ghairihi minal warathah. Maka dia tidak mendapatkan jatah warisan dan dia tidak akan mempengaruhi ya orang lain dari ahli waris yang lain. Jelas? Ya. Karena ada penghalang ini, maka otomatis dia kan tidak dapat warisan. Dia tidak dapat jatah warisan. Dan ketika dia tidak dapat warisan, tidak mempengaruhi yang lain. Tidak mempengaruhi yang lain. Wujuduhu ka'adami. Adanya dia seperti tidak adanya. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, kita bahas yang pertama, alif di situ beliau jelaskan, fa amma ikhtilafuddin, maka adapun perbedaan agama, fa ma'nahu, maknanya adalah ayyakuna ahaduhuma ala millatin watsani ala millatin ukhra. Ya. Di mana salah satu dari keduanya, dari 2 orang yang saling mewarisi, ala millatin, di atas suatu agama, watsani, sementara orang yang kedua ala millatin ukhra, berada di agama yang lain, beda agamanya. Wa huwa mani'un minal janibain, maka dia penghalang dari dua sisi. Fal kafir, apa maksudnya dari 2 sisi? Ya, ini apa yang beliau jelaskan setelahnya. Fal kafir la yarithul muslim, orang kafir tidak mendapatkan jatah warisan dari seorang muslim, walaupun misalnya dia adalah bapaknya, ya. Tapi karena dia kafir, si anak ini kafir misalnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan warisan dari bapaknya yang muslim. Jelas? Wal muslim la yarithul kafir. Demikian pula orang muslim tidak mendapatkan jatah warisan dari orang kafir. Ya, seperti tadi, anaknya kafir, ya kan? Bapaknya muslim misalnya. Anaknya ini kafir, meninggal dia, meninggalkan harta. Bapaknya tidak akan dapat. Karena apa? Seorang muslim tidak akan mendapatkan jatah warisan dari seorang kafir. Jelas? Itu penghalang warisan. Nah, demikian pula wal yahudi la yarithun nasrani wan nasrani la yarithul yahudi wa hakadha. Orang Yahudi tidak akan menerima warisan dari Nasrani, dan orang Nasrani tidak menerima warisan dari Yahudi karena perbedaan agamanya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ya, sama halnya orang yang murtad. Ya, naudzubillahi min dzalik. Orang yang murtad pun ya, dia tidak bisa menerima warisan dan hartanya tidak bisa diwariskan, ya. Tidak bisa diwariskan. Nah, jelas karena dia telah murtad, keluar dari agama. Yang dia murtad dari agama kemudian masih minta jatah warisan dari kerabatnya yang muslim, ya. Anda sudah murtad, tidak mungkin mendapatkan warisan. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang pertama, ya. Perbedaan agama. Ini menghalangi adanya pewarisan. Kemudian yang kedua, kata Syekh yang di situ, wa ammar riqqu fa huwa wasfun yakunu bihi syakhsu mamlukan. Adapun ar-riq, perbudakan, ya. Ar-riq itu perbudakan. Fahuwa, maka dia adalah wasfun, ya, suatu sifat yakunu bihi syakhs mamlukan, yang menjadikan seseorang itu ya menjadi budak yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dia menjadi budak yang dimiliki oleh orang lain. Ya, budak, ya. Nah, walaupun ya sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya kan. Kalau di zaman perang, di zamannya Nabi dulu, ya ada perbudakan, ya. Tawanan-tawanan perang itu dijadikan budak, ya. Nah, budak ini boleh diperjualbelikan. Dia seperti hartanya, seperti layaknya harta yang boleh diperjualbelikan di dalam agama Islam. Nah, wa wamani'un minal janibain. Nah, perbudakan ini ketika seorang sudah menjadi budak, dia juga menjadi penghalang dari 2 arah. Ya, dari 2 sisi. Fala yarithur raqiq wala yuwarrath. Maka si budak tidak akan menerima jatah warisan,
dari kerabatnya yang bukan budak misalnya, wala yuwarrath, dan dia hartanya tidak akan diwarisi. Hartanya tidak akan diwarisi. Kenapa? Kenapa si budak ini tidak menerima jatah warisan? Ya, karena kalau misalnya ya, dia menerima jatah warisan, maka hartanya si budak ini akan menjadi milik tuannya. Akan menjadi milik tuannya, dan itu tidak mungkin. Ya kan? Sama saja kalau diberikan harta kepada si budak, yaitu untuk tuannya, karena hartanya si budak itu milik tuannya. Jangankan hartanya, dianya saja milik tuannya, apalagi hartanya. Ya kan? Apalagi hartanya. Demikian pula dia tidak akan mewariskan harta. Kenapa? Karena ya, dia tidak punya harta. Ya kan, seluruh hartanya milik tuannya, dia tidak punya harta. Apa yang mau diwariskan? Ya kan? Apa yang mau diwariskan? Sehingga mereka ini tidak bisa menerima warisan, ya, dan mereka juga tidak akan pernah mewariskan harta selama dia masih menjadi seorang budak. Ya, beda kalau dia sudah dimerdekakan misalnya, jadi mantan budak, ya. Taib. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, nah, jim di situ kata beliau pada halaman yang ke-11, wa ammal qatlu, ya. Adapun yang ketiga yaitu pembunuhan, fahuwa izhaqur ruh. Maknanya adalah izhaqur ruh, ya, menghilangkan ruh, ya, dari jasadnya seseorang ini meninggal, ya, dia bunuhnya meninggal sehingga keluar ruhnya, ya kan? Kalau ruh sudah berpisah dari jasad, ya meninggal. Nah, hanya di sini untuk pembunuhan ini, ya, pembunuhan yang bagaimana? Yang bisa menghalangi warisan. Nah, Syekh menjelaskan lebih lanjut, wal mani' minhu maka nabi ghairi haqqin. Ya. Yang menjadi penghalang darinya, ya, apabila pembunuhannya tanpa hak. Apabila pembunuhannya tanpa hak. Ya. Maksudnya kalau pembunuhannya itu hak, dibenarkan, ya, maka hal tersebut tidak menghalangi adanya pewarisan. Ya, pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan tanpa hak. Ya, pembunuhan yang tidak dibenarkan. Tapi kalau pembunuhannya dibenarkan, itu masih boleh untuk menerima warisan. Masih bisa saling mewarisi. Masih boleh untuk mewarisi. Nah, jelas ini? Nanti akan kita contohkan. Kata beliau, sawaun kana amdan au ghairu amdin. Ya. Baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, ya. Jadi pembunuhan ini baik dia dengan sengaja atau tidak sengaja. Misalnya sengaja, ya, dia langsung mengambil sebilah pedang, langsung dia bunuh, bapaknya, naudzubillah, atau kerabatnya dia bunuh, kan? Dengan sengaja dia lakukan hal tersebut. Atau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja bagaimana? Ya, kalau misalnya kita bisa kasih contoh, ya, taruhlah misalnya ada seorang yang bekerja, ya, dia bikin palu-palu di rumahnya, dia di atas, ya, tiba-tiba anaknya lewat, palunya jatuh, ya, jatuh menimpa kepala anaknya, mati anaknya, ya. Ini kan dia terbunuh, ya, tapi terbunuhnya, ya, oleh bapaknya tidak sengaja, ya kan? Palunya jatuh, ya, tanpa dia sadari, menimpa anaknya, meninggal anaknya. Nah, ini namanya, ya, tidak sengaja. Tapi Syekh mengatakan, walaupun tidak sengaja, ya, yang seperti ini menjadikan dia tidak akan bisa menerima warisan. Si bapak tadi tidak akan menerima warisan. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada ta'liqnya di situ, ya. Kata Syekh, ya ba'dul ulama anna qatlal khata' la yamna'ul qatil minal irth. Ya, fa yusallimu dia illam yu'fa anhu wa yarithu nasibahu min ghairiha wa huwa madhhabu Malik wa ikhtarahu Ibnul Qayyim. Nah, sebagian ulama, ya, memandang bahwa kalau pembunuhan itu karena khata', karena tidak sengaja, itu tidak menghalangi, ya, adanya pewarisan. Ya, si pembunuh ini tidaklah terhalangi dari mendapatkan warisan. Ya, dia membayar denda gara-gara hal tersebut. Kalau memang dia tidak dimaafkan,
dan dia menerima jatah warisannya, ya, bahagiannya dia terima min ghairiha, tapi bukan dari diat yang dia berikan. Dia misalnya menyerahkan diat, menyerahkan denda gara-gara telah membunuh dengan tidak sengaja tadi, ya kan? Ya. Nah, dia menerima warisan tersebut bahagiannya saja tanpa diat yang telah dia berikan. Kan boleh saja, boleh jadi dia tadi kan dijadikan hartanya, ya, orang yang meninggal tadi kan pun dijadikan sebagai harta warisan. Nah, tapi diat ini dia tidak akan dapat. Karena diat kan ya dia yang berikan. Dia hanya menerima bahagian dari murni hartanya muwarisnya, orang yang meninggal tersebut. Ya, bukan dari diat yang dia berikan. Nah, kata Syekh, ini madhabnya Imam Malik dan dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kalau Syekh sendiri, zahirnya di sini beliau berpandangan kalau pembunuhannya tidak sengaja, ya, itu pun juga bisa menghalangi. Itu pun juga bisa menghalangi. Nah, taib. Wa sawa'un kana mubasyaratan am bisabab. Ya, demikian pula entah pembunuhan itu mubasyarah, secara langsung dia bunuh, ya. Naam, ya, misalnya, ya, kalau secara langsung, ya, dia dorong orang ke jurang sampai mati, ya kan secara langsung. Atau karena sebab, ini dia yang menyebabkan orang tersebut meninggal. Mungkin tidak secara langsung, ya, tapi mungkin dia bayar orang untuk membunuh bapaknya misalnya, na'udzubillah. Nah, ini pembunuhan secara tidak langsung. Ya, jelas ya, dia pun tidak akan menerima warisan gara-gara hal tersebut. Jadi karena dia membunuh, maka hak warisannya dia tidak akan terima, terhalangi. Jelas ya? Walaupun dia adalah anak. Anak kan tadi bahkan kita katakan warisan paling kuat. Ya, warisan yang paling kuat anak laki-laki. Tapi kalau dia membunuh bapaknya, maka si anak yang membunuh bapaknya tidak akan pernah mendapatkan warisan. Jelas? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Hanya kata beliau di sini, wa huwa mani'un min janibin wahidin. Dan dia, ya, menjadi penghalang warisan dari satu sisi saja, dari satu arah saja. Ya. Janibul qatil, yaitu dari arah, dari sisi yang membunuh. Itu saja. Kalau yang dibunuh tidak. Yang dibunuh tidak. Dia tidak terhalangi mendapatkan warisan dari yang membunuh. Tapi yang membunuh terhalangi warisannya. Dia tidak akan pernah mendapatkan warisan. Kata beliau, fal qatil la yarithu minal maqtul. Orang yang membunuh tidak akan mendapat jatah warisan dari orang yang dia bunuh. Walaupun bapaknya. Ya, walaupun bapaknya, walaupun suaminya yang dia bunuh, walaupun istrinya yang dia bunuh. Ya. Wa ammal maqtul, nah, kata Syekh, adapun orang yang dibunuh, fayarith, dia bisa mendapat jatah warisan minal qatil, dari orang yang membunuhnya. Paham? Orang yang dibunuh bisa menerima jatah warisan dari orang yang membunuhnya. Ya, bagaimana itu? Nah, kata Syekh, misal contohnya. Beliau berikan contoh, mungkin masih bingung. Contohnya begini. Ayajraha ahadus syaqiqaini akhahu jarhan mumita. Ya. Misalnya ayajraha ahadus syaqiqaini, ada salah satu dari dua orang bersaudara melukai saudaranya yang lain. Salah satu dari dua orang bersaudara, ya, dua saudara ini berkelahi, ya kan? Nah, salah satunya melukai yang lain dengan luka yang menyebabkan kematian saudara yang dilukai tadi. Ya, menyebabkan kematian, ya kan? Tsumma yamutu al-jarih. Kemudian tiba-tiba yang membunuh ini mati duluan sebelum yang dibunuh mati. Sebelum yang dibunuh mati. Paham? Jadi misalnya begini kejadiannya, dua orang bersaudara. Ya. Kakak beradik misalnya, naudzubillah. Berkelahi, saling membunuh. Ya kan? Saudaranya ini yang taruhlah si adik, dia membunuh kakaknya. Ya. Ya, dia membunuh kakaknya misalnya. Nah, bukan tadi saling bunuh ya, tapi kita contohkan si adik ini misalnya dia bunuh kakaknya. Nah, kakaknya kan pas dia bunuh belum langsung meninggal kan? Nah, si adik ini dia langsung melarikan diri. Pas melarikan diri tertabrak mobil, mati di tempat. Kakaknya yang dibunuh ini belum mati.
Ya, mungkin masih dibawa ke rumah sakit, ya kan? 1 jam setelah adiknya meninggal yang membunuhnya tadi, dia meninggal. Maka yang maktul ini, yang dibunuh ini dapat warisan. Paham? Dapat warisan. Jelas ya? Oh, bagaimana Ustadz? Kan dia mati juga, kok bisa mendapatkan warisan? Nah, dia diberikan warisan. Walaupun nanti setelahnya hartanya itu diwarisi lagi oleh ahli warisnya. Paham? Mungkin kita kan, ribet sekali ya. Begitu memang hukumnya. Nah, begitu hukumnya. Dan nanti pembagiannya bisa jadi berbeda, ya kan? Bisa jadi berbeda. Nah ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita bisa contohkan yang lainnya, misalnya seorang anak membunuh bapaknya. Naudzubillah. Seorang anak membunuh bapaknya. Nah, dia bunuh bapaknya, dia tikam bapaknya misalnya. Kemudian setelahnya sang anak kabur. Kabur ya, ternyata ya dibunuh lagi oleh orang. Bapaknya ini belum meninggal, si anak itu sudah meninggal duluan. Nah, bapak ini dapat warisan dari anaknya kalau dia meninggalkan harta, ya kan? Walaupun bapaknya sudah meninggal, tapi bapaknya ini nanti diwarisi lagi hartanya, ya kan? Nah, itu warisannya berbeda lagi. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Taib. Jadi itu maksud dari beliau, ya. Kata Syekh, fayarithu minhul majruh hina idzin. Maka orang yang dilukai tadi bisa mendapatkan warisan. Orang yang dibunuh tadi bisa mendapatkan warisan dari yang melukainya, yang membunuhnya, ya, tatkala itu. Maka kata beliau, ya, fa amma al-qatlu bihaqqin, adapun ya pembunuhan bihaq dengan cara yang dibenarkan, pembunuhan yang dibenarkan, fala yamna minal irth. Fala yamna minal irth. Maka itu tidak menghalangi pewarisan. Fala yamna'u minal irth. Tidak menghalangi adanya pewarisan. Bagaimana kok ada pembunuhan yang dibenarkan? Contohnya, contoh. Ayaktula muwarrithahu qisasan. Ya, dia membunuh muwarisnya, ya, dia membunuh muwarisnya karena qisas. Ya. Fayarithu minhu hina idzin. Maka yang membunuh ini, dia membunuh warisnya karena qisas, kan ada hukum qisas. Ya, karena dia membunuh dibalas juga membunuh. Ya, maka dia pun menerima warisan, tetap menerima warisan walaupun dia yang membunuh. Ya kan? Walaupun dia yang membunuh. Nah, dia tetap menerima warisan ketika itu. Ya, misalnya begini ya. Misalnya kan ada hukum qisas dalam agama kita. Orang yang membunuh itu balasannya dalam hukum Islam, apabila ditegakkan hukum Islam, itu dia juga dibalas dengan dibunuh. Itu hukum Islam jikalau ditegakkan hukum Islam. Dan yang menegakkannya tentunya pemerintah, penguasa. Kalau tidak ada yang pemerintah tidak menegakkannya, penguasa tidak menegakkannya, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu di dalam agama kita. Jelas ya? Taib. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang bapak dan anak, ya, kan tentunya anak dapat warisan dari bapaknya. Bapaknya ini membunuh orang. Nah, membunuh orang tanpa hak. Maka bapaknya ini dikesos, ya kan? Bapaknya dikesos. Kebetulan sang anak, ya, dia ditugaskan menjadi algojo, tukang penggal kepala orang. Kalau ada yang diputuskan ini harus dibunuh. Ya. Ya, dia yang tukang penggal kepala orang, atau misalnya yang tukang mengeksekusi orang. Ya kan, anaknya ini kebetulan bapaknya yang kena kasus, yang harus dipenggal kepalanya misalnya, yang memenggal anaknya, kan secara tidak langsung anak membunuh bapaknya kan ini, ya, karena anaknya jadi algojo. Tapi si anak membunuh bapaknya ini karena kisos, pembunuhan yang hak, dibenarkan di dalam agama, ya kan, karena kesalahan sang bapak. Maka yang seperti ini, ketika bapaknya meninggal, si anak yang membunuh, si anak yang mengeksekusi dia, itu dia tetap mendapatkan warisan. Karena pembunuhannya pembunuhan yang hak, pembunuhan yang dibenarkan di dalam Islam. Jelas? Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Selesai sudah pembahasan yang terkait dengan masalah mawani'ul irth. Jadi kesimpulannya ada 3. Ada perbedaan agama, ya. Yang satu muslim, satu kafir. Muslim tidak mungkin mewarisi dari kafir, demikian pula sebaliknya. Kemudian perbudakan, seorang budak tidak mungkin mendapatkan jatah warisan dan tidak mungkin hartanya diwarisi karena milik tuannya semuanya. Dan yang ketiga adalah pembunuhan. Orang yang membunuh tidak akan pernah mendapatkan warisan dari orang yang telah dia bunuh. Tapi orang yang dibunuh
boleh jadi bisa mendapatkan bisa mendapatkan warisan dari yang membunuh dia. Nah, ini wallahu alam. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat, ya. Dan semoga kita diberikan pemahaman, dan insyaallah taala masih kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang terkait dengan aqsamul warathah, pembagian ahli waris bi'tibari nau'il irth, ditinjau dari jenis warisannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.